acengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, bagaimana kabarnya di akhir pekan ini? Ya, mudah-mudahan kalian tetap sehat dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Ya, Bapak harap kalian masih tetap semangat dalam belajar. Kali ini kalian akan belajar matematika tentang pecahan desimal dan persen. Baik, kita lanjut dalam tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menjelaskan pecahan desimal dan persen. Yang kedua, siswa dapat menuliskan pecahan desimal dan persen. Yang ketiga, siswa dapat merubah pecahan menjadi pecahan desimal. Yang terakhir, siswa dapat merubah pecahan menjadi persen. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Baiklah anak-anak, senang belajar matematika ya. Kali ini akan membahas tentang pecahan desimal dan persen. Ya, pecahan desimal dulu ya. Pecahan desimal perlu anak-anak ketahui adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Yang dalam penulisannya antara bilangan bulat dan pecahan dipisahkan dengan tanda koma yang disebut dengan koma desimal. Perhatikan contoh berikut. Perhatikan yang ada pada layar handphone anak-anak sekalian. Ibu menyuruh Meli membeli gula pasir 0,5 kg di toko. Dapatkah Meli mengubah pecahan desimal 0,5 menjadi pecahan biasa? Kita perhatikan langkah-langkah mengubah bentuk pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Penyelesaian yang pertama, langkah ke-1. Hitung jumlah angka di belakang koma. Perhatikan tanda panah warna orange. Angka di belakang koma ada 1, yaitu angka 5. Selanjutnya langkah yang kedua. Hilangkan tanda koma dan angka 0 di depan koma. Jika 0 dan koma pada angka 0,5 dihilangkan, maka hanya tinggal angka 5 saja. Dan langkah yang ketiga, tetapkan angka yang diperoleh dengan langkah 2 sebagai pembilang. Perlu anak-anak ingat, pembilang letaknya ada di atas dan penyebut letaknya di bawah. Kemudian, langkah yang keempat, tentukan penyebut mengacu pada hasil langkah yang ke-1. Jika terdapat 1 angka di belakang koma, maka penyebutnya 10. Jika terdapat 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya 100. Tahukah kalian, pecahan desimal biasanya ditandai dengan tanda koma? Ya. Pecahan desimal 0,5 dapat diubah menjadi 5/10 ya. Karena tadi sudah ditentukan, diambil angka 1 angka di belakang koma, kemudian penyebutnya adalah 10 karena ada di belakang komanya 1 angka. Berdasarkan langkah 1 sampai langkah yang kelima, bilangan 0,5 dapat diubah menjadi pecahan 5/10 atau 1/2. Kenapa dikatakan 1/2? Karena 5 kita bagi dengan
5, hasilnya 1, dan 10 kita bagi dengan 5, hasilnya 2 ya. Dibagi dengan bilangan yang sama, sehingga hasilnya adalah 1/2. Jadi anak-anak, bilangan desimal 0,5 kg dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan, yaitu 1/2 kg atau kita sebut setengah kilogram. Nah, sekarang kita lihat penyelesaian kedua. Jika kalian ingin mengubah 0,5 menjadi bilangan pecahan, maka kalian harus memasukkan angka 5 pada kolom 1/10. Nah, ini tabelnya ya. Mengubah desimal menjadi pecahan. Bisa anak-anak perhatikan. Selanjutnya, bilangan 0,5 dapat ditulis 5 dikali 1/10. Nah, anak-anak, posisi 5 berarti posisinya di atas ya. Sehingga kalikan dengan angka 1. Yang di bagian bawah penyebut tidak ada yang mengalikannya ya. Karena di bawah angka 5 tidak ada sepernya. Sehingga hasilnya adalah 5/10. Jadi bilangan desimal 0,5 sama dengan bilangan pecahan 5/10. Nah, sekarang kita lihat. Dapatkah kalian mengubah bilangan desimal 0,150 menjadi pecahan? Kemudian, dapatkah kalian mengubah bilangan desimal 1,25 menjadi pecahan? Nah, bagaimana cara membaca bilangan desimal berikut? Ini adalah tugas anak-anak ya. Silahkan nanti anak-anak kerjakan ya. Selanjutnya, contoh yang lain. Bagaimana cara membaca bilangan desimal berikut? Ya, bagian A 0,15, B 1,25, C 0,225. Kita lihat penyelesaiannya ya. Nah, sekali lagi di sini Ibu sampaikan ada tabel ya. Mengubah desimal menjadi pecahan. Ya, bisa dilihat oleh anak-anak. Berdasarkan tabel tadi ya anak-anak, maka bilangan desimal dapat dibaca sebagai berikut. Yang A tadi 0,15 dibaca 0,15 atau 15/100. Karena di belakang komanya ada 2 angka ya. Kemudian yang B 1,25 dibacanya 1,25 atau 125/100. Seperti itu. Masih tetap per 100 karena di belakang koma hanya ada 2 angka. Sekarang kita lihat yang C. 0,225 atau dibacanya 225/1000. Kenapa per 1000 anak-anak? Karena di belakang komanya terdapat 3 angka. Ya, seperti itu. Nah, sekarang contoh lain ya anak-anak. Ubahlah pecahan 3/4 menjadi bilangan desimal. Silakan kita lihat penyelesaiannya. Langkah yang pertama, temukan bilangan yang dapat dikalikan dengan penyebut pecahan untuk menghasilkan 10, 100, 1000 atau bilangan berapapun yang merupakan kelipatan 10. Misal, penyebut pada soal di atas adalah 4. Bilangan 4 tidak dapat dikalikan dengan bilangan bulat agar menghasilkan 10. Namun, 4 dapat dikalikan dengan 25 untuk menghasilkan 100. Jadi penyebutnya kita buat yang 100 ya.
Sehingga nanti angka 4-nya dikalikan dengan 25. Kita lihat langkah selanjutnya. Nah, ini anak-anak ya. Tadi yang dikatakan bahwasannya 4 dikalikan dengan 25 yang menghasilkan penyebutnya adalah 100. Kalau di bawahnya penyebutnya itu dikalikan 25, maka pembilangnya pun sama anak-anak. Dikalikan dengan bilangan yang sama yaitu 25. Sehingga hasilnya adalah 3/4 dikali 25/25 sama dengan 75/100. Ya. Kemudian langkah yang ketiga, pembilang yang diberi tanda desimal sesuai dengan banyak angka 0 pada penyebut. Jika hanya ada satu angka 0 di penyebut, geser tanda desimal ke kiri sejauh satu angka dan seterusnya. Karena terdapat dua angka 0 pada langkah yang kedua tadi, maka tanda desimal digeser ke kiri sejauh 2 angka. Sehingga sebelum angka 7 di situ terdapat angka koma dulu ya. Kita lihat. Nah, ini. Tulislah angka 0 sebelum koma sehingga menjadi bilangan desimalnya adalah 0,75. Jadi bilangan desimal dari 3/4 tadi adalah 0,75. Nah, ini anak-anak, ini pun latihan kembali dan tugasnya anak-anak ya. Penilaian pecahan desimal, ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk desimal. Silahkan dilihat soalnya dan dikerjakan nanti oleh Bapak atau Ibu guru diperiksa di sekolah ya. Baik, selanjutnya yang kedua ya, kita akan membahas tentang persen ya, tandanya seperti itu ya. Persen. Perlu anak-anak ketahui, persen artinya per 100. Bilangan persen adalah bilangan dalam bentuk pecahan per 100. Contoh, 5% artinya 5/100. Contoh lain, 65% artinya sama dengan 65/100. Penulisan bilangan persen menggunakan simbol bisa dilihat ya, seperti tanda 0, strip tanda 0 ya, garis miring. Nah, itu adalah simbol dari persen ya anak-anak. Sekarang kita lihat 70% dapat dituliskan dan disederhanakan menjadi 7/10. Ya, bisa diubah menjadi 7/10 ya anak-anak. Baik, selanjutnya. Contoh soal. Ubahlah ke dalam bentuk persen. Yang pertama 3/4 dan yang kedua 3/5. Kita lihat pembahasannya ya. Pembahasan yang ke-1 3/4 untuk diubah menjadi persen. Ubahlah penyebut 4 dikali 25 menjadi 100. Maka pembilang 3 pun dikali 25 juga menjadi 75. Sehingga 3/4 sama dengan 75/100. Atau kita tuliskan 75%. Sementara kita bahas yang kedua. Untuk yang 3/5 diubah menjadi persen. Ubahlah penyebut 5 dikali 20 menjadi 100. Diubah dulu menjadi 100. Maka pembilang pun sama. Dikalikan dengan bilangan yang sama tadi 20 ya. Sehingga menjadi 60. Maka dapat disimpulkan 3/5 sama dengan 60/100. Atau bisa kita tulis 60%. Nah, ini adalah penilaian persen ya. Silahkan, ini pun tugas untuk anak-anak di rumah ya. Silahkan dikerjakan, nanti mungkin dinilai oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah.
Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran pecahan desimal dan persen. Alhamdulillah, pembelajaran matematika tentang pecahan, desimal, dan persen telah selesai. Mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.